warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menunggu kita menyampaikan konferensi pers pada malam hari ini. Sebagaimana kita tahu, kemarin 19 Agustus kita semua sudah mengikuti proses PHPU Jilid 2, sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi. 7 perkara sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan akhirnya seluruh persoalan PHPU Pileg kita sudah selesai dan akan segera kita tindak lanjuti dengan penetapan hasil pemilu. Dan dengan demikian clear sudah untuk sengketa hasil pemilu legislatif dan juga pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nah, pada hari ini tadi bersamaan dengan kita sedang menggelar konsolidasi nasional persiapan Pilkada serentak 2024, kita semua di siang hari tadi sebagaimana kita sama-sama ikuti, kita mendapatkan informasi mengikuti adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kami akan bacakan saja draft atau rilis kami dari KPU menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mau tidak mau karena berkaitan dengan tahapan pencalonan yang sebentar lagi akan kita harus jalani, yaitu di tanggal 27 sampai 29 Agustus merupakan tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Dan beberapa hari sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian kita cermati bersama. Pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang pilkada yang akan berpengaruh terhadap tahapan pendaftaran pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan 27 Agustus sampai 29 Agustus. Dalam hal ini terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang secara substansi akan berpotensi merubah persyaratan pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana di PKPU 8 2024, yaitu putusan nomor 60/PU/22/2024 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang secara tekstual diatur juga dalam pasal 11 ayat 1 PKPU 8 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan terkait dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan penduduk termuat dalam DPT sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat DPT-nya lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wali kota, A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk termuat pada DPT dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. B. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. C. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. D. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Teman-teman sekalian, selain itu Mahkamah Konstitusi juga membatalkan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada yang mengatur dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan peroleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang berhak kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara tekstual diatur dalam pasal 11 ayat 3 PKPU 8 2024. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU 22 Romawi garing 2024 terkait dengan persyaratan batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pilkada yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di halaman 50. Sedangkan saat ini berdasarkan pasal 15 PKPU 8 2024 pemenuhan batas usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih yang sebelumnya rumusan ketentuan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 23 garing P garing HUM garing 2024. Mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah self-executing, segera berlaku tanpa merubah undang-undang. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada konsultasi dan seterusnya tadi itu dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024
sebagaimana tertera dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, artinya KPU sebagaimana yang sudah akan melakukan langkah-langkah yang memang sudah seharusnya kita lakukan, konsultasi, membahas dengan para pihak untuk kemudian mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang memang dibacakan beberapa hari menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah akan segera dimulai. Demikian sebagai tindak lanjut atau sikap KPU atas putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Untuk selanjutnya kami pasti akan menginformasikan hal-hal berkaitan dengan perkembangan tahapan pilkada, perkembangan pendaftaran calon kepala daerah, dan juga pastinya perkembangan tahapan-tahapan lainnya secara periodik nanti kita akan sampaikan ke teman-teman media. Selanjutnya kami persilakan teman-teman yang lain jika ada materi yang ditambahkan. Silakan Pak Idam. Bapak Ibu sekalian, karena kami juga sedang kegiatan dan belum melakukan arahan dari pimpinan KPU RI sekaligus penutupan kegiatan, kami dari KPU RI menyampaikan terima kasih atas atensi dan kesabaran teman-teman, karena juga sore tadi salinan putusan Mahkamah Konstitusi baru kita terima dan kita baru bisa bertemu pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.